Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ma'rifah, Lindah Aulia, Fauza, Desi Zuhufia, Dewi Anisaus Sholihah, dengan tema pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning atau online. Dengan tema pengertian pembelajaran online, kelebihan dan kekurangan penerapan e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak, efektivitas e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, selanjutnya yakni kita mengetahui tentang pembelajaran online. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran, di mana suatu proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, yang termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Sebagai suatu proses kerjasama, pembelajaran tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa akan tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat yang mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya guru dan siswa mengarah pada tujuan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu pengertian online, di mana pembelajaran online awal mulanya dikenal karena adanya pengaruh pembelajaran yang berbasis elektronik atau yang disebut dengan e-learning, yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois, yang mana menggunakan sistem pembelajaran yang berbasis komputer. Nah, online learning merupakan sistem yang menyediakan fasilitas untuk belajar kapanpun dan dimanapun selama masih dapat mengakses sistem tersebut tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Adapun materinya telah disediakan di dalam sistem tersebut. Materi dapat disediakan dalam bentuk verbal, visual, audio, dan gerak. Nah, pengertian online itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet yang berisikan teks, video, foto, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Nah, selanjutnya yaitu pengertian secara khusus, di mana pengertian media online ini terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa dan juga media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa yang mempunyai karakteristik tertentu seperti publikitas dan periodisitas. Dan juga pengertian media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, dan fitur. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Yang pertama, mengenai kelebihan pembelajaran online. 1. Memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Dengan hal ini diharapkan pemahaman mengenai materi pembelajaran akan dapat mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Yang kedua, dapat memperbaiki tingkat pemahaman dan daya ingat seseorang.
Strategi-strategi yang menarik dalam e-learning dapat membangkitkan ingatan jangka panjang dari peserta didik, sehingga daya ingat peserta didik akan menjadi semakin baik. Yang ketiga, memudahkan proses transfer informasi dan komunikasi. Kelebihan yang keempat, memudahkan akses operasional. Yang kelima, pusat perhatian pembelajaran online tertuju pada peserta didik. Yang keenam, peserta didik dapat lebih mandiri untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan melalui teknologi informasi yang tersedia. Mengingat internet sangat luas jangkauannya sehingga berbagai informasi dapat diakses oleh peserta didik. Yang terakhir yakni menghemat dan mengurangi biaya pendidikan. Hal ini berkaitan dengan misal terdapat kurangnya biaya untuk membayar pengajar atau biaya akomodasi dan transportasi bagi pendidik maupun peserta didik untuk menuju tempat belajar. Pembahasan yang kedua mengenai kekurangan pembelajaran online. Yang pertama, yakni kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun antar peserta didik. Hal ini disebabkan pembelajaran online hanya dilakukan dengan pertemuan virtual. Yang kedua, cenderung mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial. Yang ketiga, pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran online yang hanya memberikan tugas-tugas, sedangkan guru atau pendidik kurang memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang sedang diajarkan. Yang keempat, peserta didik cenderung tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya kebosanan dalam pembelajaran. Peserta didik cenderung hanya melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh guru atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, akan tetapi tidak dapat melakukan interaksi langsung dengan guru maupun dengan temannya. Yang kelima, yakni tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Hal ini juga bisa berkaitan dengan jaringan internet yang mungkin sulit atau mungkin biaya pembelian kuota internet yang cukup mahal. Yang terakhir, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengenai e-learning. Kita ketahui bahwa e-learning merupakan salah satu hal baru yang dilaksanakan di Indonesia terutama, sehingga terkadang guru-guru yang masih kagok, masih merasa kurang kemampuannya dalam e-learning cenderung kesulitan, dan pembelajaran berbasis e-learning pun menjadi sesuatu yang cukup membosankan bagi peserta didik. Hal ini diakibatkan guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media e-learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Zukrufia Rahma dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu strategi penggunaan e-learning. Tujuan penyusunan strategi penggunaan e-learning yaitu memperjelas tujuan pelatihan atau pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat semua pihak yang terlibat untuk tetap mengacu pada tujuan yang sama. Yang keempat, mengetahui pengukuran keberhasilan. Ada 4 tahap strategi e-learning. Yang pertama, analisis. Faktor-faktor yang perlu dianalisis antaranya kebutuhan organisasi dalam melihat keadaan sekarang dan keberadaan e-learning dalam memberikan dampak positif. Yang kedua yaitu perencanaan. Aspek perencanaan yang harus ditinjau yaitu network, e-learning, manajemen sistem, materi, dan manajemen pengelolaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan
Tahap ini memerlukan keahlian project management yang baik untuk memastikan koordinasi dan eksekusi pekerjaan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang pada tujuan dan strategi. Yang keempat yaitu evaluasi. Setelah melaksanakan rencana penerapan e-learning, selanjutnya yaitu menilai keberhasilan program. Model pengembangan e-learning menurut Hockey 1998 yaitu yang pertama, model web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, di mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya pembelajaran tatap muka. Dari materi, bahan ajar, diskusi maupun penugasan dilakukan melalui internet. Model ini biasanya juga disebut dengan sistem jarak jauh. Yang kedua yaitu model web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar tanpa tatap muka dan belajar dengan tatap muka. Sebagian materi dapat disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Yang ketiga yaitu model web enhanced course, merupakan pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah memberikan pengayaan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya adalah efektivitas e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama ini ada pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya berpengaruh, yang ditimbulkan oleh sebab, akibat, atau dampak. Efektif artinya berhasil, sedangkan efektivitas menurut bahasa adalah ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Secara umum, teori efektivitas berorientasi pada tujuan. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas bisa diartikan juga sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Lalu, efektivitas memiliki indikator, yaitu yang pertama ada mandiri, pengetahuan yang dibangun sendiri oleh siswa baik secara personal maupun secara sosial. Yang kedua adalah aktif, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa dalam menalar. Yang ketiga adalah berulang, siswa aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat ada peran guru. Di sini guru berperan sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan situasi agar proses pembangunan pengetahuan siswa berjalan secara efektif. Lalu yang selanjutnya adalah syarat keefektifan dalam pengajaran. Yang pertama itu ada presentase waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM. Yang kedua, rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa. Yang ketiga, ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa. Lalu yang keempat, mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu yang pertama adalah faktor internal, meliputi faktor fisik, psikis, intelektual, dan non-intelektual atau minat. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial, yang di dalamnya itu ada sikap keluarga, masyarakat, pengaruh media massa, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan fisik, yang di dalamnya ada suasana rumah, sarana belajar, dan waktu belajar, dan yang lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah keefektifan e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning, hendaknya tidak menempatkan peserta didik hanya sebagai pendengar atau penonton saja, melainkan juga mendorong partisipasi aktif dari peserta didik untuk berinteraksi, berdialog, bekerja sama, berbagi, dan membangun pengetahuan bersama. Selain itu, dalam menggunakan e-learning, guru harus kreatif dan inovatif, serta memiliki sikap yang kritis dalam memilih bahan pembelajaran, beretika baik dalam memanfaatkan bahan tersebut, menghindari penggunaan gambar-gambar atau audio yang kurang relevan dengan materi pembelajaran.
mendorong partisipasi aktif dari peserta didik, memberikan perhatian dan menyediakan waktu lebih terhadap peserta didik tidak terbatas pada saat tatap muka saja di kelas, serta sabar membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan e-learning, profesional serta memiliki motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Guru hendaknya selalu memberikan peran aktif dalam sistem pembelajaran, termasuk dalam e-learning dengan melalui metode diskusi forum. Guru dan peserta didik dapat melakukan interaksi secara langsung, sehingga memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran ketika daring. Lalu, penggunaan media online dalam pembelajaran daring ini memungkinkan peserta didik untuk memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mengerjakan tugas, dan juga e-learning efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran, karena proses pembelajaran tidak hanya terpaku dalam satu waktu dan dalam ruangan saja. Namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh peserta didik selama pembelajaran daring. Yang pertama biasanya adalah jaringan internet yang tidak stabil, tugas terlalu banyak, sulit fokus, pulsa atau kuota yang terbatas, aplikasi yang rumit dan sulit yang menyulitkan peserta didik, dan juga peserta didik lebih senang dengan pembelajaran tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan maupun kritik, dapat disampaikan melalui Google Classroom. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.